Kabar duka datang dari komedian senior, Tukul Rianto alias Tukul Arwana. Istri tercinta, Susiana, meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh rekan sejawatnya di dunia komedi, Tarzan. Iya, istrinya meninggal dunia. Tadi asisten Tukul menelepon saya. Saya nggak tahu sakitnya apa, sekarang sedang di jalan ke rumah duka. Jelas Tarzan ketika dihubungi Detik Hot melalui sambungan telepon, Selasa, tanggal 23 bulan 8 tahun 2016. Tarzan sempat mengatakan bahwa Susiana sempat dirawat di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan, sempat dirawat di RS Brawijaya. Tapi, sekarang jenazahnya sudah di rumah duka, jawabnya lagi. Suasana di rumah duka istimewa. Tukul dan Susiana telah menikah sejak 1995. Sepanjang 21 tahun, Susiana menemani Tukul sejak kondisi ekonominya tidak baik hingga menjadi presenter papan atas. Pasangan tersebut dikaruniai 2 orang anak, Novita Eka Afriana dan Wahyu Jovan Utama. Nama Susiana kerap kali muncul dalam lawakan Tukul. Dia menyebut istrinya dengan nama Susi Similikiti. Saya mengucapkan turut berduka cita buat Mas Tukul. Saya kaget. Semoga Mas Tukul diberi ketabahan, pungkas Tarzan. Gak sembarangan hadirnya itu yang datang itu yang punya televisi yang mengatur. Luar biasa, cantik banget ya Mas. Iya, kalau nggak ditransfer dulu nggak muncul ini. Ini bener-bener. Luar biasa. Ini diatur sama Arena Grande loh ini loh. Sama Carrie Underwood juga. Ini satu leteng. Dulu akan bikin Disney Child. Destiny Child. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang Miss Universe. Siapa? Miss Universe. Miss Universe. Mas. Tahun 1970. Harusnya bukan 1917, 1808. 100 tahunan. Sebelum Masehi. Beliau juga dinobatkan sebagai duta kecantikan jagat alam semesta yang nyata maupun alam semesta yang gaib juga. Siapa dia? Kita sambut dengan pelepasan jerapah. Langsung aja kita sambut my queen of my heart, Susi Similikiti. Luar biasa. Ini pasti masakan Eropa.
Ya kali ini wah kesukaan saya Eropa ini dulu, waduh. Spaghetti. Kuliahnya aja di Sorbonne University. Sorbonne itu loh. Yang di Prancis itu loh. Osborne. Ya, Sorbonne. Sorbonne. Dicoba lihat Coba, masakannya apakah masakan favorit? Ini apa ya? Eropa. Di bawah ya Mbak Susi ya? Bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Dia kesukaan. Ini bukan Eropa, ini masakannya dul ini. Sampai tahu. Monggo, silakan. Sebelumnya, oh ini dibuka. Dibuka dulu Oh. makanannya. Makanan Eropa. Ternyata tempe sama tahu. Sama lalap dan Dia sambal. bilang, Pep, gua kemarin makan spaghetti enak banget. Kayak gimana? Kasih kuah. Itu mie ayam, Mas. Yang gua omongin bukan spaghetti, Apaan? sepatu. Ini Indonesian food, Iya. mencintai produk dalam negeri. Ya, lo ngomongnya tadi Eropa. Mas maaf mas, Mbak maaf sebelumnya kalau Jumat Sabtu Minggu kosong nggak Mas? Up. Mbak, saya mau ngasih tahu ya Mbak ya. Hati-hati jebakan Batman. Awas loh Mbak. Oh, ini malah Iron Man. Balik, kalah. Nggak fair dong. Iya bener, ngapain dia nanya sendiri? Suami sendiri nanya sama istri. Oh, tapi biarin deh Pep, biarin dulu Pep. Coba, lu mau nanya Coba apa? Mas, sama Bini? silakan Mau nanya Mas. apa coba sama Bini? Mau nanya apa? Nanya apa kabar lagi, emang nggak pernah ketemu? Maaf sus, transferannya udah masuk belum? Haknya istri saya, haknya istri saya. Belum ya, belum tuh katanya belum ya. Haknya istri saya, kan saya sebagai suami imamnya rumah tangga nyari duit, dia melawan kemiskinan. Iya. Jadi hasil dari saya berikan istri saya. Saya berikan. Nah, Balik kalah. nah, kalau lo yang nanya, nggak ini ya, nggak fair play ya. Gak apa-apa, ada satu pertanyaan dulu katanya Pep. Oh, lu mau nanya apa coba? Coba Mas silakan ditanya. Sama dengan pertanyaanmu gak tadi? Tapi ikut, besok ikut istri saya. Gimana Mas? Nah, ke Padang ikut. Ke Padang. Syuting di sana besok. By the way, ini saya lihat kayaknya wanita ini yang ada di model video klip senyum itu mukanya. Betul. Yang betul, begitu-begitu. Betul. Alhamdulillah diambil longsot. Harusnya dari deket dong. Ya, biar tuh shot keambil saya juga. Monggo silakan ada Mbak Lanjut, Susi, Pep. kita hanya pengen bertanya, kira-kira tips-tips apa kesuksesan Mbak Susi untuk menjinakkan suami? kok menjinak. Semi, saya masa dijinakkan. Emang gua sih Jinak, apa? dia sudah jinak kok. Oh, udah jinak, bercanda. Iya dia udah jinak, apa yang harus dijinakin lagi? Nggak bercanda, Mbak Susi. Dulu udah jinak, nggak dijinakin. Iya. Ini nih ada pertanyaan dari anak kreatif ya Mbak Susi ya. Untuk Mbak Susi nih, jujur nih Mbak, Mas Tukul suka bolong nggak puasanya? Terus makanan yang di kulkas emangnya nggak ada yang hilang gitu? Jarang dia bolos apa? Jarang Bolong-bolong itu jarang. Jarang, tapi pernah, sering. Nah, kalau pas lagi sakit, Oh kalau sakit, pas lagi sakit itu juga kalau udah terlalu apa, udah pucat banget baru dia buka. Kalau udah pucat banget baru dia buka. Nggak tega ya? Dengerin dulu istri saya ngomong. Ini berisik kurang belum selesai. Tega katanya kalau udah ngeliat kayak gimana nih Bu? Iya. Gimana Mbak? Misalnya kalau lagi sakit, dia paksain puasa sampai sore
kan udah kelihatan Manja pucet. nggak merengek-merengek ambil mie Oh, enggak. gitu. Alhamdulillah enggak, yang manja ya anaknya lah. Tapi nggak pernah manja Mas Tukul ke ibu. Ngapain manja? Yang manja, Mbak Susi apa Mas Tukul biasanya? Ya? Pepi yang manja. Kok gue? Biarin dong ditanya. Anak kecil manja-manja. Manja. Ada kita saling hormat menghormati. Saling. Kalau Ya. manja-manja itu sekarang anak, bukannya dia lagi ya. Oh jadi kalau dulu sebelum punya anak yang manjaan siapa? Ya boleh lah, wajar dia manja ya. Kalau sekarang kan anaknya udah ada, ya anaknya dong yang manja. Nah, Ini namanya istri yang soleha. Tiga sama Yang menjunjung tinggi kehormatan suami. yang Balik karena Mbak Susi. ya adik. Masih ngobrol. malah mau ngocok Aris. Silakan lanjut. Mbak Susi, sekian puluh tahun Mbak Susi menemani hidup Mas Tukul ya. Maksudnya kan itu pengorbanan sangat besar sekali kan. Dulu pengorbanan sangat besar gimana? Enggak, maksudnya kan harus berkorban karena kan mengabdikan diri. saingannya banyak kan dulu. Iya, wah, ngerebutin cover boy. Bisa ya. Masakan kesukaan pada saat buka puasa sama sahur tuh Mas Tukul tuh apa? Apa Mbak? Emang bener kampungnya umum Mbak? Biru. Tuh Mas. Biru. Terus katanya itu kalau teri kacang tuh sampai ngeletak di gigi tuh itu bener. Enggak juga, itu hanya cuma Ini dibikin-bikin ya. Padahal aku sama sekali nggak pernah ngomong itu. Allah. Gimana tuh? candaan aja. Favoritnya apa tuh Mbak? Ya favoritnya paling dadar telur ya, goreng tempe, terus pete dia paling suka. Sama dong. Hah? Jengkol nggak suka. Ya saya nggak pernah. Peti enak. Pakai sambal nasi panas. Apalagi yang dalamnya ada Kalau nggak ularnya. digoreng ya. Jorok Itu Mas. kalau makan pete sakit gigi itu bisa hilang. Giginya juga hilang. Silakan Pak. Ini kan suasana. One question. Oke. Again. Suasana Ramadan nih kan jadwal Mas Tukul jadwal itu kan padat banget kan. Itu kan kadang-kadang buka puasa di rumah malah sering terlewatkan. Merasa kehilangan gak sosok seorang laki-laki idaman? Sudah pasti ya kehilangan lah, terutama anak-anak ya. Ini menyiasatinya seperti apa Mbak? Iya biasanya gitu. Apakah nyusul ke studio atau gimana? Oh enggak juga. Biarin aja ya? Ya kan kalau pas sahur ada. Ada, kelihatan kalau sahur. Makan bareng Beb. Ya kan satu kandang Pak. Jadi gimana Mbak merasa kangen ya kehilangan ya pas buka gitu. Ya udah pastilah 1 bulan full. Aduh. Kalau sahur baru bisa ketemu anak-anak. Oke, udah cukup. Satu lagi. Cukup. Satu lagi. Ini momen yang gue suka nih. Oke. Susi. Kembali. Belum. Ini selagi mungkin ada di depan Mas Tukul, jujur. Harapan Mbak Susi untuk Mas Tukul atau ke depannya atau untuk selama Ramadan ini apa Mbak Susi? Harapan Mbak Susi dan juga mungkin harapan anak-anak Mbak Susi. Iya. Apa pengen punya anak lagi? Ya emang kenapa sih Mas? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sih kejar tayang tetap. Oh, gimana Mbak? Harapannya apa? Ya harapanku ya semoga makin tambah sukses. Amin. Keluarga semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Anak-anakku biar semuanya juga ya sering ditinggalkan. Ya biar mereka juga ngerti apa keadaan kerja ayahnya. Tapi Iya. pada saat luang di rumah dia selalu Hah? Istri sendiri nggak ngerti. Ini kurang kenceng. Istri sendiri. Ya Allah, Mas sekian puluh tahun lu ngapain aja? Mbak Susi tadi ngomong apa? Alah. Balik karena gantian saya yang nanya ya. Ya, Tok. Sebentar ya Mbak Dewi dan Iya nggak apa-apa, seneng kok. Selamat malam untuk istriku tercinta, tercantik,
Padang ledek mas yang di belakang mas. Ini bini gua. Ini bini gua. Lu pertaruhkan jiwa raga saya untuk ini. Ngomong apa yang ledek gimana? Gitu-gitu mas. Biasa aja. Sanjungan adalah teror. Suzon lo. Selamat datang di istana kedua ayah ini. Ya ayah. Kalau boleh tempe. Ayah jajan. Dirimu mau apa kesini? Emang rumah ada enggak yang jagain apa? Ini pertanyaan bikin persoalan. Ada aja bertanya. Oh, Di rumah ada yang jagain udah pasti. iya. Pak Man ya. Iya betul. Sama Gito ya. Luar biasa dua orang tuh kalau jaga sambil tidur gitu. Kecuali Pak Isa. Lebih duluan tidurnya. Balik kalah. Mas, kan belum dijawab. Oh, iya. Mungkin datang ke sini karena apa Mbak? Mungkin karena kangen kali ya Mbak. Hari pertama pengen buka puasa bareng sama Mas Tukul. Ya begitu deh. Tadi menu buka puasanya tadi apa Mbak? Mas Tukul. Biasanya kolak sendal jepit atau Buka puasanya di sini. oh buka puasa di sini. Oh dia beliin makanan kesukaan saya. Kadang kalau pas pergi bawa sate kambing kesukaan saya. baik Kadang-kadang kacang rebus. Kan suaminya gajah dikasih. Kacang rebus kesukaan saya. Kacang rebus tanya kalau nggak Niat percaya. baik itu. Dari bini sendiri. Kembali. Kacang rebus susah, kacang rebus, telur mata sapi, apalagi yang bikin Depi ya Depi. Telur mata sapi pinggirnya kering, luarnya kan dalamnya. Basah. Minyak mateng dulu Dep, jangan kebanyakan minyak. Lu minyak bikin kuah. Laptop mau nanya nih, Mas Dukul dan Mbak Susi nih. Kapan mau ngadain buka bersama dengan kru Bukan Empat Mata? Ya terserah aja kapan maunya. Emang baik banget Mas Mbak Susi. Oh pasti, mau di mana? Ikut ya, ikut. Terserah mau di rumah. Lu memang mau di mau nggak? restoran. Mau lah Lu Mas. sekarang susah tahu nggak? Ya, curhat, Apa nggak Mas. pernah ikut? Bohong Mbak, apaan nggak pernah diundang Mbak? Nggak pernah diundang Ikut. apa? Lu sibuknya aja sekarang kayak gitu coba. Apa sih Mas? Buka bengkel. Lu bener nih, kalau Iya, memang bener. ya aku tak ngomong Susi, Iya, besok bener, tak Om. pesen ini kesukaan dari kru Bukan Empat Mata. Ayo, bener, asik. Dibatasi nggak orangnya? Niat. Lu tahu Iya. sendiri kameramen kalau makan kayak apa gua paham. Tangan kiri masih megang kanan ambil. Kameramen kemarin, Mas. apalagi yang namanya Toto itu ya. Jati tahu Jati, kameramen Jati itu sama tripod tuh hampir sama tuh. Yang paling banyak biasanya Mas Eko Mas. Oh. Dia suka dibungkus dibawa pulang Iya. malahan. Danang ditukar mentan, ditukar duit dong kok. Ya udah, kalau memang gitu nanti Ayo. kita bikin yang spesial menunya di Asik. komplit semua ya. Ada mur, baut, paku payung. Balik kalah. Siapin tenang. Gua siapin kantong sebelah kiri aja deh. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang ustadz yang pandai memberikan solusi soal cinta dan dijuluki dengan Ustadz Cinta. Siapa dia? Kita sambut Ustadz Restu. Ini istri saya Pak Ustadz. Oh iya. Oh iya. Ini ibunya Mbak Dewi Persik. Ini Dewi Persik Pak Ustadz. Masa saya ngomong ini nazar gitu kan gimana? Nasar. Kembali ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, bil khair. Subhanallah. Baik-baik, Mas. Senang sekali. Untuk Pak Ustadz Restu langsung ya. Ya. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu nikmat Ramadan ini. Apa sih menurut Pak Ustadz yang disebut dengan nikmat Ramadan itu nih? Monggo. Iya. Nikmat Ramadan menurut saya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, betapa memang Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa untuk kita. Nah, ini agar bisa dicatat, nanti dikaji bareng, kita punya kiat 4A namanya. 4A. Audio, artis, AC, audien. Bukan. Yang pertama Ustadz, audio. 4A ini terkait dengan nikmat yang luar biasa yang mesti kita upayakan terus ini. A yang pertama adalah Allah. Jadi betapa sayangnya Allah dengan kita hingga detik ini kita masih dikasih Ramadan. Subhanallah. Yang usia 40 berarti setidaknya sudah 40 kali bertemu dengan Ramadan. Sudah semakin baikkah kita? Ini nikmat yang luar biasa. Yang kedua setelah Allah adalah amal. Ramadan saatnya kita melipat gandakan amal-amal kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Di luar Ramadan, satu amal kebaikan dikasih 10 kali lipatnya. Di Ramadan, unlimited. Luar biasa. Tak terhingga. Maka mengundang istri ke sini ini juga amal, Mas. Subhanallah. Subhanallah. Ini amal-amal yang sangat banyak sekali, tapi dengan catatan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu yang itu amal, kalau nggak didahului dengan Bismillah, fahuwa raddun, menjadi tertolak semua. Hadir di sini juga Bismillah, mau nyoteng, Bismillah, mau berbicara, Bismillah, nanti jadi pahala semuanya. A yang kedua apa? Amal. A yang ketiga, aset. Aset ini terkait dengan betapa Ramadan ini bulan yang berkah, keberkahannya melebar sampai ke masalah rezeki. Ini semuanya dapat keberkahan ya. Bahkan pun pedagang yang nggak laris jadi laris. Semuanya Allah berkahi di bulan Ramadan ini. Maka saatnya kita memang memikirkan aset. Karena banyak amal, cinta sama Allah, tapi aset ini tidak kita pikirkan. Akhirnya apa? Bisa jadi kita jadi orang kafir. Kadal fakru ayyakuna kufron. Orang-orang kalau serba kesusahan, sering kekurangan, nggak mempertimbangkan bagaimana nanti biar bisa tetap bertahan hidup, lama-lama jadi orang kafir. Alias apa? Menghalalkan segala cara. Maka bagus kalau teman-teman Mbak Dewi juga yang lainnya terus memperbaiki aset, menabung, sama juga kita ya, pelan-pelan agar apa? Jadi orang yang mandiri. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat. A yang keempat adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Nggak kebayang deh nikmat Ramadan ini luar biasa. Kita hanya bisa berkata-kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekarang kita kumpul di sini, Alhamdulillah. Semua kelihatan sehat, Alhamdulillah. Yang sini gemuk-gemuk, subhanallah, Alhamdulillah. Gemuk badannya, gemuk dosanya juga. Astagfirullah kalau itu. Itu astagfirullah. 4 ini kita maksimalkan. Sama dengan Bukan Mata ya, 4A ya, AC, audio, audien, artis ya Mas. Kembali ke kalau itu sinergi, soliditas, sinergitas menjadikan acara yang sangat Kualitas. Itu Mbak Dewi dan istriku tercinta. Asik. Bagaimana nih cara kalian menunjukkan rasa cinta kalian terhadap keluarga dan orang terdekat pada saat bulan Ramadan? Monggo dari Mbak. Salah satunya mungkin dari hal kecil ya Mas. Misalkan mau bulan puasa, mau buka puasa atau lagi mau sahur. Mungkin hanya telepon seperti tadi, telepon ke papi buka opo sayang, makan apa sama siapa, seperti itu, hal-hal perhatian. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang mungkin saya lupa untuk memberikan perhatian kepada orang tua. Di bulan suci Ramadan ini saya belajar bagaimana caranya supaya saya harus bersyukur dengan adanya sebuah waktu. Karena waktu sudah banyak yang saya sia-siakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Subhanallah. Dari Susi ini. Buat
kasih ayang dong. Susi si milik Kitty atau istri tercinta? Kalau dari saya sudah terbiasa dari tahun ke tahun tidak ada suami untuk berbuka puasa bersama anaknya. Jadi saya sudah ikhlas apa adanya ya. Yang penting buka puasa saya sudah ketemu anak-anak. Dan kalau sahur pun pasti ada ketemu ayahnya kan. Nah itu udah saya tanya. Udah Ikhlas saya, yang penting transferan masuk gitu. itu sudah pasti. Kan anak membutuhkan. Mas dengerin. Ya kita dengerin Kak. Jadi Mbak Susi udah ikhlas. Keluarga udah ikhlas. Tapi boleh tanya Maksudnya Kamu ikhlas yang baik, bekerja. boleh. transferannya sesuai nggak? Oh, alhamdulillah sesuai. Oh jujur. Ya memang sesuai. Oh tak terhingga ya Mbak Susi. Terhingga. Jadi Jadi nggak pulang nggak apa-apa sudah yang penting transferannya. Oh, jangan Sampai dong. jangan. Aku kan punya anak. yo. Mas, bentar mau nanya sama Mbak Susi ya. Boleh, boleh. Tapi biasanya Mbak Susi kalau makanan buka atau makanan sahur ada nggak yang khusus dari Mas Tukul minta dibikinin dong sama Mbak Susi gitu ada nggak? Oh, biasa Oh, dibikinin. Ya misalnya dadar telur. Dadar telur, enak ya Mbak gampang. Kesukaan Paling itu telur. gampang kok. Mm-mm. Ya kangkung. Kangkung. Dimasak apa mentah-mentah Mbak? Ya dimasak. Emang gua lah. kelinci. Ini Kali Bang. Masak. namanya kelinci, kambing Kangkung. ya. Oh, kangkung, Ya, goreng rumput, tempe. tempe. Wortel sekalian. Kolak kasus. Itu kelinci ya. Wortel untuk sholat. Kolak juga katanya Mbak. Ya kalau kolak apa yang mau misalnya cendol atau Cendol. es kopior gitu. Es kopior. Ya. Oh kalau bikin es kopior istri saya. Oh. Pak suruh bikin lagi. Enak nih siapa yang bikin masak nih istri saya bikin lagi. Wah. Kopior. Balik. Biasalah ya. Es kopiornya enak. Nanti berarti acara bareng-bareng sama kru Trans 7 dibikinin kopior ya Mas? Oh pasti, pasti tak bikinin. Sus ini tadi permintaan dari ini kru bukan Pak Mata es kopior. Es kopior. Tapi nggak tahu VK datang apa enggak dia. Dateng Mas, ya Allah. Sah dia. Udah nggak? Dapat uang transport nggak? Dapat. Angkot KWK 01. Kalau dari Ibunda Dewi Sri nih, monggo nih. Ya itu tadi seperti tadi menu buka puasa atau sahur itu biasanya. Apa favorit. yang dilakukan untuk yang disayang Ya, di bulan hampir Ramadan? sesama lah dengan Mas Tukul. Sukaannya suami saya itu Assalamualaikum Pak Haji Adil. Waalaikumsalam. Sekarang ada di Jember, saya di sini. Mohon diampuni dosa saya oleh Allah karena memang ini ada undangan lah ke sini. Mendekati anak, kan nggak apa-apa ibadah juga. Jadi suami, anak sama-sama ibadah kan. Sukaannya hampir sama dengan Mas Tukur. Dadar gak usah repot-repot sama kecap. Sama Udah. ya. Indonesia food nggak neko-neko. Alhamdulillah, iya. Kalau sayur paling disukai apa? Kalau suami saya gak suka sayur, kalau saya suka sayur. Ini suka duit ya kamu ya. Suka duit, suka tidur ya. Suka ngeles ya. Suka nyalain orang. Balik nyalain. Suka benarkan diri sendiri. Itu waduh. Motonya dia itu. Untuk Pak Ustadz nih. Tentang cinta anak muda zaman sekarang. Di mana banyak sekali anak-anak muda yang mengekspresikan cintanya dengan berlebihan. Apakah boleh di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa terus sayang-sayangan dengan pasangan? Monggo nih, singkat saja. Buat yang masih berpacaran. Iya. Untuk anak muda nih, ini anak muda semua ya? Oh, muda pada waktu itu. Mas, man. Iya. Pada penjajah Hindia Belanda. waktu itu. Untuk anak muda atau remaja atau para jomblo termasuk nih ya, Asik jombloan jomblowati. Yang pasti begini, Ramadan ini karena bulan yang penuh kemuliaan, maka saatnya kita perbaharui cinta. Jadi misalnya sayang-sayangan pun sayang-sayangan yang dibolehkan oleh Allah. Misalnya udah saatnya nikah kok cocok
Tunggu apa lagi, nikah di bulan Ramadan lebih baik. Kemudian yang lain misalnya mau ngasih hadiah yang baik untuk lebih memesrakan, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah maka akan saling cinta. Jadi memaknai cinta di sini cinta yang positif, yang membuahkan amal dan pahala, mestinya seperti itu. Taraweh bareng, Ustaz. Taraweh bareng nggak masalah. Dia ngajak satu kampung, kita ngajak satu kampung gitu kan, taraweh bareng. Jangan sampai berdua, karena yang ketiganya setan. Nah, maka Ngomongin. jadi tidak dilarang taraweh bareng, jalan-jalan bareng. Yang penting kuncinya nggak boleh berduaan itu. Total ada 4 kan aturan. Mau tetap saling cinta asal karena Allah itu nggak masalah, asalkan 4 itu dihindari. Yang pertama asalkan nggak kholwat atau berduaan. Yang kedua tidak ikhtilat, gaul bebas campur aduk tanpa aturan. Yang ketiga asalkan tidak bersentuhan. Makanya kemarin ketika ada yang lapor, Ustadz saya pacaran saya Islami, saya pacarnya di teras masjid, bagus gitu kan. Saya pakai jilbab, yang putri, yang laki-laki pakai peci. Terus ketika mau megang, baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini masalah. Megang ini kalau belum sah, belum suami istri, tentu itu harus dihindari. Kemudian yang keempat adalah kita harus menghindari komitmen yang negatif. Janji-janji yang berlebihan. Misalnya pernah kita dapati, kalau kita nggak jadi suami istri, mending kita nggak nikah selama-lamanya. Ini nggak boleh. Ya kalau nanti cocok, kalau tidak, karena jodoh tidak ada yang Tahu. saya kira itu. Pemirsa, care and share seperti apa setelah ini jangan kemana-mana, tetap bukan